Shalom Church, welcome to BIC Online Sunday Service. Let's prepare our heart before we join the service. God bless you. Selamanya, oh terima kasih.
kami ada hari ini, semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Thank you Jesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Katakan terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Oh Yesus. Ini ucapan syukur kami. Karena hanya anugerah-Mu. Hanya anugerah-Mu yang buat kami hidup sampai hari ini. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Angkat suara kami naikkan ucapan syukur kami naikkan sembah kami. Karena Yesus, Kau Allah yang hidup. Janji-Mu buat setiap kami tidak pernah berubah Tuhan. Kami pegang Tuhan, karena janji-Mu iya dan amin. Thank you Jesus. Oh, hallelujah. Sungguh Tuhan, janji-Mu iya dan amin. Dan biar kami hari ini menyanyikan kasih-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau terus berpegang pada janji-Mu ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku.
bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku, seturut kasih-Nya bagiku. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang melakukan perkara yang ajaib di dalam hidup kami. You are the way maker. You're the miracle worker. Thank you, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. 'Cause you are here, healing every heart. I worship you. I worship you. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're the waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Yes, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, oh, that is who you are. Even when I don't see it, you're working, Lord. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You've never stopped, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working.
buat Yesus kita. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you. Saat ini kami berdoa bersatu, sehati dan sepakat membawa khususnya generasi anak-anak muda di hadapan-Mu. Kami mempercayai Engkau ya Yesus. Engkau mempunyai rencana dalam kehidupan mereka. Mereka mempunyai masa depan yang baik dan pengharapan di dalam-Mu. Bahkan Engkau menjadikan kehidupan mereka menjadi anak panah di tangan pahlawan. Dan bila apa hari-hari terakhir ini, bahwa pencurahan Roh Kudus itu akan melawat seluruh umat manusia. Kami tahu bahwa akan melawat juga untuk generasi anak-anak muda-Mu. Mereka akan mengalami lawatan, mengalami jamahan, bahkan hati yang keras dilembutkan. Bahkan mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan-Mu ya Yesus. Bagi setiap generasi anak-anak muda yang mereka hidupnya masih di dalam keterikatan di dalam sosial media, di dalam gadget, games, di dalam pornografi, minuman keras, di dalam obat-obatan terlarang. Pada saat ini kami perkatakan segala keterikatan yang ada di dalam kehidupan mereka dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menarik mereka dari kegelapan untuk masuk terang Kristus. Dan mereka hidup yang telah dipulihkan dan mengalami perubahan, hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan Yesus. Dan saat ini kami menyatakan Tuhan, biarlah hari-hari ini akan terjadi kebangkitan, yaitu generasi anak-anak muda, generasi Yeremia, generasi yang diurapi oleh urapan penuh dengan Roh Kudus, generasi militan yang mempunyai visi di dalam Tuhan. Bahkan mereka dapat mengerjakan segala sesuatu dengan excellent di dalam segala aspek kehidupan mereka, baik di dalam sekolah, di dalam pekerjaan, di dalam komunitas, dan terutama di dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Engkau akan memakai kehidupan mereka untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa Tuhan. Kami serahkan Tuhan kehidupan generasi anak-anak muda ini dalam tangan-Mu. Dan kami perkatakan, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan generasi anak-anak muda ini di bumi ini seperti di surga. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul,
Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam Perjanjian Lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam Perjanjian Lama. Nubuatan nabi Perjanjian Baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi Perjanjian Baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi Perjanjian Baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom dan salam jumpa di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar saudara? Tentunya kita senang bertemu di dalam ibadah pada minggu yang diberkati oleh Tuhan. Bulan Mei ini kita akan banyak berbicara tentang Roh Kudus. Kalau kita berbicara tentang Roh Kudus, tentunya kita berbicara tentang kehadiran Allah di dalam kita, dalam keluarga kita. Dan saudara, kita semua bersuka cita karena kita punya Allah yang hidup, Allah Roh yang mengerti keadaan kita. Walaupun saudara,
sedang mengalami sebuah proses pemurnian, saudara sedang mengalami sebuah proses dibentuk oleh Tuhan. Tapi janganlah kita berkecil hati, karena semua ini ada waktu untuk selesai. Masa yang berat COVID-19 ini pasti juga akan berakhir. Tetapi apakah kita naik kelas iman kita ataukah kita mundur? Saya berdoa kita semua akan naik dan lolos dan lulus dari ujian iman yang ada. Roh Kudus, Holy Spirit is not only for our enjoyment. Roh Kudus itu diberikan bukan untuk kita senang-senang, saudara. Bukan untuk kita bergembira ria, bukan untuk kita menikmati. Tetapi Roh Kudus jauh lebih dari itu. Dikatakan adalah kuasa Allah, the power of God. Kuasa Allah yang bekerja untuk saudara dan saya, for us. The power of God for us, the power of God in us, the power of God through us. Dan saya percaya dalam serial Roh Kudus di bulan Mei ini kita akan banyak belajar, banyak mengenal, banyak diurapi dan mengerti bagaimana melangkah ke depan, karena Dia pasti menuntun kita. Haleluya. Saya mau berdoa. Bapa, terima kasih. Urapi kami supaya kami mengerti rahasia kekuatan dari Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Amin. Yielding to the Holy Spirit. Bergantung kepada Roh Kudus. Tema ini saya bawakan hari ini supaya kita semua bisa mengerti kepada siapa kita bergantung. Saudara, kita mau bergantung, mengandalkan keuangan kita. Hari ini banyak orang yang mengalami terjadinya resesi, ekonomi, keuangan menjadi problem. Kesehatan, oh ya, mungkin secara fisik sehat, tetapi berapa banyak orang yang mengalami gangguan kesehatan mental. Gak kuat, depresi jiwanya. Yang dulu biasa di luar, yang dulu biasa bekerja, yang dulu biasa beraktivitas di luar, tiba-tiba masuk ke rumah, ke apartemen. Anak-anak juga mengalami problem. Sang ayah, sang ibu, single, semua juga mulai mengalami lama-lama sepertinya tekanan begitu berat. Nah sekarang kepada siapa kita mau bergantung? Kesehatan, sampai sekarang belum ditemukan jalan keluar. Kapan COVID-19 ini akan berhenti? Tidak ada yang tahu. Bagaimana situasi ekonomi dunia, tidak ada yang bisa memprediksi. Diprediksi semua menurun, resesi. Saudara, kita perlu bergantung kepada Roh Kudus. Dan tentunya saya ingin mengangkat 3 hal yang penting untuk kita ketahui tentang the power of Holy Spirit. Ya, supaya kita bisa bergantung sepenuhnya kepada kuasa Allah. Yang pertama, the power that changes us. Kuasa Roh Kudus yang mengubahkan kita. Change our past. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Itu ciptaan baru di dalam Kristus, saudara. 2 Korintus 5 ayat 17. Dan kita semua sudah menjadi ciptaan yang baru, new creation. Apakah kita tidak berani hari ini mengambil langkah iman, tidak berani mempercayai bahwa Allah sanggup mengubahkan keadaan dan mengubahkan hati kita, supaya kita yang dulu mengandalkan dunia, mengandalkan kepintaran kita, mengandalkan I kita, ini problem, I problem. Sekarang kita berubah mengandalkan Tuhan, mengandalkan Roh Kudus. Saudara, kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita mengerti tentang pekerjaan dan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan, yang dijanjikan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga. Dikatakan di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-8. Yang pertama, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Tidak ada orang yang bisa menyelesaikan masalah dosa. Siapapun manusia sehebat apapun tidak dapat menyelesaikan urusan dosa dirinya, masa lalunya, keturunannya
dan dia selamat tanpa pertolongan daripada Kristus melalui Roh Kudus yang menginsafkan kita akan siapa kita di luar Kristus. Orang berdosa, upah dosa itu maut, kematian. Tapi syukur kepada Allah, dalam Kristus kita diinsafkan oleh Roh Kudus. Kita ini dulu berdosa dan kita mulai repent, bertobat, berbalik dan mengenal dan menerima kasih karunia dari Allah. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran. Karena banyak nggak benar. Dunia nggak benar. Manusia nggak benar. Cara hidup manusia sudah nggak benar hari-hari ini. Dosa bertumpuk. Nggak beda dengan zaman Sodom Gomora. Nggak beda dengan zaman Babel. Nggak beda dengan zaman itu Niniwe, saudara. Dan Allah sebetulnya melihat itu. Tapi karena kasih Allah yang besar, unending love, gak berkesudahan, unconditional, gak bersyarat kasih Allah untuk kita yang sudah percaya. Dikatakan Roh Kudus diberikan kepada kita, kuasa Allah ini untuk insafkan kita akan dosa. Kita gak mampu, tapi dia mampu. Akan kebenaran supaya kita gak sesat jalannya. Kita gak bingung. Kita nggak berjalan di jalan yang lebar yang menuju neraka, tapi jalan sempit. Tapi itu kebenaran. Ada aniaya, tapi itu kebenaran. Saudara, dan dikatakan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Allah itu kasih, oh iya. Panjang sabar, murah hati, oh yes. Tapi Allah itu adil, jangan lupa. Ada penghakiman untuk orang yang bersalah dan tidak pernah mau bertobat, tidak mau kembali ke jalan yang benar, maka akan ada hari penghakiman. Untuk orang fasik, orang yang gak mau bertobat, orang yang keras hati, ada penghakiman. Roh Kudus diberikan untuk itu. Yang kedua dikatakan Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7 itu adalah penghibur, saudara, comforter. Hari ini banyak orang galau. Sepanjang hari, apakah kita tertawa terus? Begitu merenung sebentar, memikirkan problem, langsung kepala pening, langsung kekhawatiran datang, langsung wajah tidak bisa bersuka cita lagi. Mau menyanyi sukar, manusia gampang sedih, sudah. Waktu mengalami problem sedih, waktu nggak punya uang cukup sedih. Dulu gak punya apa-apa, tapi sekarang sudah diberkati, kurang sedikit sedih. Kurang harta sedikit sedih. Saudara, manusia gampang gundah, gampang galau. Kalau ada keluarga sakit, kita juga langsung sedih, saudara. Apalagi ada yang meninggal. Dan dia adalah penghibur. Jadi kuasa Roh Kudus yang diberikan kita, Roh Kudus itu adalah penghibur yang sejati. Sehingga di dalam segala keadaan kita ini tetap dapat tersenyum, dapat tertawa. Dapat bersuka cita. Roh Kudus. Roh Kudus dikatakan Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang dari Yesus dan dari Bapa. Saudara, ini keesaan Allah yang esa. Jadi Roh Kudus di sini semua ditulis nyanya itu huruf besar. Dia akan memimpin, menuntun kita. Kalau kita nggak dituntun oleh Roh Kudus, maka kita ini dituntun oleh keinginan kita. Dituntun oleh apa yang kita mau. Dan manusia nggak ada habisnya, nggak ada puasnya. Roh Kudus akan menuntun di dalam seluruh kebenaran. Jalan yang benar, bisnis yang benar, keluarga yang benar, bergaul yang benar. Ya, membangun sesuatu yang benar, melayani yang benar, saudara. Dan dikatakan dia akan berfirman
Dan apa yang dikatakan oleh Kristus, firman Allah, dia akan disampaikan kepada kita. Dia akan menyampaikan suara. Saudara, hari ini kita mau dengar suara Tuhan supaya kita berjalan di dalam kebenaran. Kalau saudara hanya mendengar suara teologi saudara, suara hati saudara tanpa firman Allah yang benar, tanpa Roh Kudus yang menuntun kita di dalam kebenaran yang mutlak, maka kita bisa salah menginterpretasi, salah menerima, salah mendengar. Dan itulah peran Roh Kudus untuk menolong kita hari ini. Dia adalah penolong, dia adalah penghibur, dia insafkan kita, dan dia menuntun, memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Haleluya, kita bersuka cita. Saudara, Roh Kudus adalah meterai untuk keselamatan kita. Efesus 1 ayat 13 dikatakan, itu seperti zil, meterai, resmi kita, saudara. Ya, jadi Roh Kudus itu juga di dalam Efesus 1 ayat 13-14 dikatakan jaminan. Saya baca untuk saudara. Di dalam dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi sekali lagi, waktu saudara terima Yesus, buka hati katakan, Jesus, aku orang berdosa, terima engkau saudara, itu dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk kemuliaannya. Hari ini ternyata kita itu dimeteraikan dan Roh Kudus jaminannya, saudara, sampai kita mengalami kepenuhan, penebusan, dan kita ini ternyata milik Kristus. Saudara, senang sekali. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Ya, bukan untuk sementara, tapi buat selamanya. Saudara, hari ini kita tuh milik Yesus. Kalau kita milik Yesus, apa yang kita khawatirkan? Apa yang kita takutkan? Apa yang membuat kita galau hari ini? Memang kita manusia hari ini semua sedang mengalami problem. Problem ekonomi bukan cuma kita, saudara dan saya, tetapi pemerintah negara juga problem. Di mana-mana seluruh dunia, lebih 200 bangsa. Saudara, jadi sekarang hari ini kita adalah ciptaan baru. Kita milik Yesus dan dia pasti care, dia pasti peduli untuk menolong kita. Kuasanya akan bekerja. Nah, di masa COVID-19 ini, adakah di antara saudara yang berkata, oh saya tidak mengalami problem apapun. Saya dengar, saya lihat, banyak kesaksian, banyak orang yang sudah putus asa, saudara. Banyak orang yang cekcok di rumah. Banyak orang yang diam-diaman. 24 jam sehari, 8 jam tidur. Dulu, sebelum masa COVID ini, pagi hari suami istri, anak-anak 1-2 jam, pergi masing-masing ke kantor, ke sekolah. Seorang istri lebih rileks. Setelah menyiapkan breakfast, nanti paling makan malam, begitu ya. Tapi sekarang mesti menyiapkan makan siang. Bagaimana mengurus anak-anak, apalagi ini libur. Bagaimana mensupport suami yang mungkin hari ini juga gelisah, galau, stres. Mungkin dia diam, gak bisa ngomong. Tapi bisakah kita hari ini menjadi istri yang bijaksana? Sesuai Amsal 31, perlu dibuktikan. Sudah belajar banyak. Apakah bisa menjadi wanita bijaksana? Menolong anak-anaknya, menjadi sahabat buat anak-anak. Kalau tidak, anak-anak akan kesepian. Anak-anak gak bisa main-main,
Anak-anak punya waktu belajar di rumah, tapi waktu libur, anak-anak ingin free time. Semua mereka berteriak, kita minta me time. Saudara, kumpul satu rumah, satu kamar, terus menerus. Terjadi kebosanan. Suami dulu juga sibuk urusan bisnis, sekarang di rumah, dia harus juga perhatikan anak. Dia juga harus bantu urusan istri di rumah. Kalau ada orang kerja, syukur. Kalau nggak ada. Saudara, semua menjadi tiba-tiba schedule-nya jadi padat. Kalau tidak di-manage dengan baik, maka akan terjadi banyak konflik. Suami berkata, jangan ganggu saya, ini urusan kantor, work from home. Saya ngerti. Tapi mari kita menjadi pria-pria, suami yang bertanggung jawab, hari ini yang ambil alih, ambil kendali, supaya suasana rumah kita kendalikan dengan damai sejahtera. Karena suami adalah kepala seperti Kristus bagi jemaat. Artinya, suamilah yang harus membangun suasana, memberikan rasa aman kepada keluarga. Kalau tidak, maka urusan-urusan persoalan akan timbul. Saudara, hari-hari ini minimal kita lihat ada beberapa hal ya yang dapat mengganggu hubungan relationship antara suami, istri, dan anak. Yang pertama itu selfishness. Harusnya selfless. Sangat saya. Kalau kita semua mau dilayani, tidak ada yang sempurna. Hal-hal kecil jadi masalah. Yang mengontrol kita bukanlah damai sejahtera dari Roh Kudus, tetapi kita yang mengontrol. Akhirnya, saudara, keributan terjadi. Istri, suami, anak-anak, saudara, semua nggak kerasan. Berapa lama persoalan ini akan ada, saudara? Padahal Alkitab berkata dengan jelas di dalam Filipi pasal 2 ayat yang ketiga, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaiknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Waktu kita bisa mendahulukan orang lain, layani istrimu, layani suamimu, layani anak-anakmu. Anak-anak yang sudah mulai besar, coba layani, bantu orang tua. Itu luar biasa. Saudara, mengurangi konflik yang terjadi. Berapa banyak hari-hari ini kita mendengar persiapan orang-orang mau bercerai. Di China, COVID sudah, tapi yang file for divorce saya dengar begitu besar angkanya. Di Amerika, di Eropa, di Asia, di Australia, yang dulunya gak ketemu, sekarang tiap hari ketemu. Ternyata kalau ada yang dibawa dari sebelum nikah, belum dibereskan, hal-hal yang hide tersembunyi, belum pernah dibereskan oleh counselor, tidak pernah diterangi firman Allah, tidak pernah dibebaskan dari ikatan masa lalu, muncul semua. Akibatnya apa, saudara? Keributan. Dan saudara, kalau masing-masing minta waktu sendiri-sendiri, dan hari ini semua orang mungkin tidak lagi bikin dosa di luar-luar. Ya, klub malam, dunia malam, semua pergaulan malam, pergaulan bebas, semua gak ada lagi. Tetapi gadget, anak-anak, saudara, apakah Anda suami atau istri sama? Kalau kita mengentertain mata kita, terus addicted untuk sesuatu yang berbahaya, saudara, maka seseorang akan mulai terikat, dan ini bahaya untuk sexual immorality, terjadi imoralitas. Jangan kaget kalau anak-anakmu yang kesepian, gak punya teman, tiba-tiba melakukan hal yang aneh-aneh karena kebebasan di dunia sosial media. Hari ini iblis itu ingin membuat rumah tangga berantakan. Hari ini iblis mengganggu relationship kita supaya miskomunikasi. Hari ini iblis memakai sosial media, upload hal-hal yang jahat supaya semua orang hari ini bisa diganggu kehidupan moralnya untuk dihancurkan. Firman Allah dengan jelas berkata di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 14. Jangan berzina. Begitu, saudara.
1 Korintus 6 ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Singles dalam pergaulan, pria wanita yang berkeluarga, jauhi hal ini. Hari-hari ini minta tolong Roh Kudus, tolong saudara, memenuhi pikiran, mata, senses kita ini. Karena ini yang paling berbahaya. Apa yang dirasa, apa yang diingat, apa yang didengar, apa yang dilihat, saudara, ini harus diserahkan kepada Roh Kudus sehingga problem-problem yang ada mulai menjadi kecil. Di masa ini justru kita lebih akrab satu dengan yang lain. Justru kita saling membangun, kita mencintai, punya mezbah keluarga. Hadirat Allah dan berkat Allah sedang disiapkan untuk keluarga-keluarga yang mengandalkan dan bergantung kepada Roh Kudus. Berapa banyak hari-hari ini orang lari kepada alkohol. Ya, angka pembelian alkohol, orang yang terikat alkohol di Australia dikatakan sudah naik sampai 70%. Akibatnya orang lupa diri, orang mabuk. Orang kalau mabuk lupa diri. Bayangkan saudara, kalau di rumah saudara, di teras saudara, di Singapura, di Australia yang rumah nggak dikunci, tiba-tiba tidur seorang, pagi-pagi sudah bangun, seorang istri bangun, buka pintu, kaget ada orang besar tidur di luar. Dibangunkan gak mau bangun, panggil suami, bangunkan. Lalu dia mabuk, dia berkata, this is my house, this is my house. Waktu diurut-urut, ternyata 2 tahun yang lalu memang ini rumah dia, begitu saudara. Yang sekarang dikontrak oleh orang lain. Orang yang mabuk lupa diri, lupa waktu, lupa keluarga, memalukan hidupnya, tidak tahu malu, saudara. Alkitab berkata di dalam Efesus pasal 5 ayat 18, karena Efesus pasal 5 ini bicara tentang suami, hai suami, istri, hai istri, anak-anak, hai anak-anak, hai hamba, hai tuan. Dan sekarang pada tiap pribadi dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Sebagai orang percaya yang menjadi milik Kristus, biarlah kita penuh dengan Roh Kudus. Supaya kita tadi tidak mabuk, supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran-pikiran yang kotor, pornografi, adultery, perzinahan. Gak puas dengan istri, gak puas dengan suami yang ada, ekspektasi terlalu tinggi. Saudara, karena gangguan sosial media, anak-anak tiba-tiba menjauhi orang tua. Hari ini saudara bisa set time together, makan sama-sama, doa sama-sama, pagi bangun sama-sama. Sehingga apa? Mezbah keluarga dibangun dan Allah melihat, menilik, dan Allah disenangkan dengan hal itu. Perkara yang pertama, Roh Kudus, kuasa Allah untuk mengubahkan hidup kita. Yang the past is the past, dan Tuhan akan berikan the future, masa depan yang penuh harapan. Haleluya. Perkara yang kedua, the power that fill us. Kuasa Roh Kudus yang memenuhi hidup kita. Ini penting saudara. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita bisa bergantung kepada Allah sepenuhnya. Tanpa itu, maka kita diisi oleh hal-hal yang lain di luar kebenaran firman Allah. Saudara, ayat firman Tuhan berkata pada waktu Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya supaya mereka itu serius untuk menantikan janji Bapa. Dikatakan begini, Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kamu harus tinggal di Yerusalem, di kota ini, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi.
Kita bicara tentang the mighty power of God. Supaya murid-murid dipenuhi dan diperlengkapi untuk mereka bertahan nantinya terhadap aniaya. Mereka bertahan terhadap badai hidup. Mereka juga bertahan terhadap serangan apapun juga. Tapi mereka juga dengan kuasa itu mereka diperlengkapi untuk siap diutus nantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini bisakah kita menanti-nantikan Roh Kudus memenuhi saudara yang belum pernah punya pengalaman dengan Roh Kudus? Dulu Kristen ke gereja biasa, baca Alkitab biasa. Tetapi kalau saudara ingin mengalami sebuah loncatan iman, saudara ingin mengalami sebuah ledakan kasih, hatimu menggebu-gebu sama Tuhan, tidak hanya normal-normal, tidak hanya yang biasa tapi extraordinary. Saudara mulai mencari Tuhan, terkonek dengan Tuhan secara luar biasa, maka kita perlu menanti-nantikan Roh Kudus itu. Bagaimana kisah yang luar biasa yang dikisahkan selama 100 tahun kebangunan rohani, revival yang ada, yang disebut sebagai Moravian Revival, Moravia, kebangunan rohani Moravia. Ya, itu dikatakan membangkitkan cara kita berdoa, saudara. Itu adalah kebangkitan doa. Moravian worshiper, Moravian prayer people, ya. Mereka adalah orang-orang karena penganiayaan agama, mereka lari dari Bohemia, ya, tempat mereka ada, mereka harus pergi mengungsi ke Nikolaus Zinzendorf di Herrnhut, Jerman, ya, dan itu dimulai tahun 1727. Mereka berdoa, tiba-tiba terjadi ledakan dan itu berlangsung 100 tahun dan menyebar sampai ke Pennsylvania, ke North Carolina, menyebar sampai ke London. Jadi hari-hari ini di Jerman orang semua sejarah gereja, history daripada gereja tahu tentang apa yang terjadi dengan Moravian Revival. Orang Jerman ingat dulu bahwa orang-orang Moravia pembawa api Roh Kudus. Membawa api Allah. Tiap kali mereka kumpul berdoa itu terasa kehadiran Tuhan. Karena percuma ibadah tanpa merasa kehadiran Tuhan. Nyanyi biasa, membawa persembahan, dengar firman biasa, yang khotbah biasa. Kata-kata manis, kata-kata urean-urean, kutipan Alkitab yang hebat-hebat secara teologi, tapi tidak ada power, tidak ada jiwa bertobat, tidak ada orang nangis, tidak ada orang memberi diri untuk diutus, tidak ada penginjilan, tidak ada kesaksian, tidak ada memenangkan jiwa. Tapi Moravia, orang-orang ini membawa api kebangunan rohani di Jerman, sehingga ledakannya luar biasa sampai ke London. Bagaimana kita ingat seorang yang namanya John Wesley, seorang ahli teologi, seorang evangelist. Dia hidup tahun 1703 dan meninggal 1791. Nah, saudara, dia belajar di Oxford. Dia menjadi pengajar Alkitab yang hebat, tapi dia merasa tidak pernah berhasil, stagnan. Muridnya itu-itu aja. Gak lihat perkembangan yang hebat. Saudara, kehausannya, satu kali dia datang, dia membentuk satu kelompok doa, ya, dengan saudara-saudaranya, dengan Charles dan yang lain-lain. Lalu mereka pergi ke kelompok worshiper Moravia, gitu, yang sudah masuk ke London. Di situ dia bersaksi, John Wesley dalam kesaksiannya, kalau sudah baca, dikatakan, my heart, saudara, strongly warmed, ya, hatinya terbakar. Pasti karena api Roh Kudus yang ada di dalam pertemuan kelompok pelayanan Moravia yang ada di London. Sejak hari itu, sejak saat hatinya terbakar, tentunya oleh api Roh Kudus, dikatakan strongly warmed. Ada
api yang menyala. Orang-orang Moravia ini orang-orang menantikan Roh Kudus seperti para murid nanti di kamar loteng. Akhirnya Tuhan turun datang memenuhi mereka. Dan api itu dibawa oleh orang-orang Moravia di dalam kebangunan rohani yang terjadi di bangsa-bangsa barat. Sampai John Wesley yang akhirnya adalah pendiri Metodis, ya. Dia membuat Methodism, dikatakan dia bapak Methodism, Saudara, dari Church of England, ya. Dia belajar luar biasa dulunya secara detail, ngajar luar biasa, tetapi tidak mengalami getaran api Roh Kudus. Dan pada waktu dia ada di London, di situ dia terbakar hatinya. Saya yakin itu yang membuat pelayanan dia sukses, Saudara. Menanam gereja, menginjil di London, di Europe, dan di seluruh Amerika. Methodism. Saudara, John Wesley. Kita percaya tentu ada api Roh Kudus yang membakar hati kita juga. Ada nyanyian berkata, api Roh Kudus bakar hatiku. Ya. Dengan roh Pentakosta yang menyala. Saudara, rugi gereja kita. Jemaat hari-hari ini kalau kita tidak mengalami Roh Kudus, saudara rugi di rumah. Kalau kita hanya liturgi, kita hanya baca firman, saudara tidak pernah mendapat pencerahan, tidak pernah mendapat impartasi, tidak pernah mendapat kuasa Roh Kudus bekerja memenuhi, memperlengkapi kita, maka perkataan khotbah kita pun, sharing kita, kesaksian kita biasa-biasa. Bahkan kita membatasi pekerjaan Roh Kudus. Saya katakan kita harus berubah. Karena Roh Kudus kuasa itu mengubah kita. Karena kalau dia memenuhi kita, maka kita pasti menjadi orang yang diurapi oleh Allah. Saya berdoa kiranya kita terkonek dengan Roh Kudus secara luar biasa sehingga kita ini menjadi saluran berkat untuk orang lain. Satu kali Lawrence membawa orang-orang Arabia ini perang dunia pertama, saudara ya. Selesai tahun 42 kurang lebih pergi ke Prancis, ya, dibawa tur senang. Saudara, orang-orang tokoh-tokoh Arab ini ke Louvre, ke Arc de Triomphe, lihat apa itu kuburnya Napoleon Bonaparte, lihat kota Paris jalan-jalan, tapi mereka nggak terlalu happy. Senangnya tinggal di hotel, di kamar mewah. Ternyata mereka suka keran mandinya itu disepuh emas begitu, di kamar mandi kuno. Waktu mereka mau pulang, maka Lawrence mulai mencari mereka. Kok lama nggak pulang-pulang? Rupanya mereka coba mau ambil itu keran dari kamar mandi. Jadi dikatakan jangan. Mereka terkagum-kagum. Kenapa keran ini tiap kali diputar on, air keluar. Tiap kali dimatikan off, air berhenti. Dia berpikir di negerinya, di tanahnya yang gersang kurang hujan, air sulit sekali didapat. Jadi dia mau ambil, dia mau bawa pulang dengan berpikir sederhana, dengan keran ini nanti, ya, keran air ini, dia buka pasti keluar air. Saudara, itulah orang Kristen. Seringkali kita berpikir begitu gampang, ya. On off. Saudara, yang penting ada saluran air, ada pipanya, ada channel of blessing-nya. Kalau enggak itu, enggak ada keran walaupun sebagus apapun itu enggak bisa dipakai apa-apa. Yang penting ada saluran, ada air yang mengalir. Kalau Roh Kudus ada pada kita setiap saat, setiap hari, maka di saat susah, sepertinya terkunci, sudah buka itu. Roh Kudus adalah kuasa Allah yang menghidupkan roh saudara, menghidupkan iman saudara, menghidupkan pengharapan saudara, menghidupkan kasih saudara sehingga engkau bertahan. Apapun yang kita hadapi hari ini, kita bertahan. Perkara yang ketiga, Roh Kudus, kuasa Allah yang menolong kita untuk melayani. The power of God to serve God's people, to serve God and serve God's people. Untuk melayani Allah dan melayani sesama kita. Roma 12, ya,
Ayat yang terkenal, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kendor kerajinan kita. Ternyata orang percaya, kenapa gereja-gereja yang maju, yang menyala-nyala dengan penginjilan, yang membawa dampak adalah gereja yang orang-orangnya rajin. Rajin dalam persekutuan doa, rajin di dalam pembacaan Alkitab, belajar, rajin di dalam melayani, rajin menginjil, rajin bersaksi, rajin. Dan di masa COVID ini pun saya melihat ada orang-orang yang rajin. Dari awal saya katakan gereja kita harus menjadi a praying church, gereja yang berdoa. Lihat saudara, apakah saudara rajin berdoa berpuasa? Tiap Sabtu kita diminta doa puasa. Ini sudah kita lakukan puluhan tahun. Sehingga pada waktu masa sulit datang kita pun berkumpul doa puasa. Hari ini dengan Zoom doa puasa. Menara doa. Saudara, bukan hanya para wanita yang menjadi tiang doa melakukan Zoom doa, tapi yang profesional Zoom doa. Ya saudara, anak-anak muda Zoom berdoa sama-sama, guru sekolah minggu, anak-anak kids kita, saudara bisa lihat, Zoom doa tiap minggu 80 anak, mereka merindukan berdoa bareng-bareng dan dengar doa seorang anak ini. Tuhan Yesus, biarlah berkati kakak-kakak dan lindungi mereka juga supaya mereka bisa tetap sehat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati anak-anak sekolah minggunya juga ya Tuhan Yesus, supaya mereka bisa tetap sehat juga ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau menjaga kakak-kakak sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu seperti Engkau menjagai Israel ya Tuhan Yesus, seperti Mazmur 121 berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah naunganmu, Tuhanlah penjagamu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kami berdoa siang dan malam dengan kesungguhan hati, memohon yaitu daripada pertolongan-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk para suster, para medis, orang-orang yang ada di garis depan. Tidak ada lagi kerusuhan ataupun kepanikan di tengah-tengah wabah ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan saat ini, damai sejahtera untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga, untuk setiap kota, untuk setiap bangsa, untuk setiap negara. Bagaimana hati Tuhan tidak melihat, tidak tersentuh dengan doa anak-anak. Jadi anak-anak sampai yang tua melakukan doa-doa di tengah-tengah keadaan ini supaya terjadi lawatan Roh Kudus, supaya COVID-19 stop. Kita berdoa, para leaders berdoa, Zoom doa, saudara. Jangan berhenti berdoa, berjaga berdoa. Ini daging ini lemah. Roh itu berkehendak, tapi ini lemah. Sebab itu kita perlu berdoa, berjaga. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi yang penting kita ada di dalam kontrolnya Allah. Haleluya, saudara. Bukan hanya Zoom untuk berdoa, praying church, tetapi kita sebagai keluarga yang mau tumbuh, family church, cool, community of love. Saudara lihat Zoom, community of love, fellowship, koinonia, saling menopang, saling mendoakan, saling membagi firman, memberi counseling,
memberikan jalan keluar, memberikan arahan. Wah, Zoom di kelompok ada berapa wilayah? Ya, saya tahu di Singapura, di Melbourne, di Jakarta. Saudara, kul ini, sel group ini, tua, muda, besar, kecil, Filipina, kelompok tenaga kerja Indonesia, sahabat bahasa Inggris, semua melakukan di tengah COVID-19. Bagaimana kalau kita tidak punya kul? Kita tercerai-berai, lonely. Tapi puji Tuhan, gereja adalah keluarga Allah, family. Dan di sini kita dibangun sama-sama. Saudara, gereja adalah gereja yang melayani. Jangan kendor, rohmu menyala-nyala. Melayani, pelayanan kebajikan. Didasari oleh firman Tuhan, kita diajar kom 100, kom 200, tetap jalan Zoom call. Ya, komnya semua dipanggil untuk bikin Zoom, belajar sama-sama. Dan Tuhan hadir, saudara. Guru-guru, pengajar firman dengan karunia mengajar, Tuhan kirim untuk menguatkan saudara. Dan juga pelayanan kebajikan, pelayanan untuk masyarakat. Di tengah COVID ini berapa banyak bantuan kita berikan, baik untuk hamba Tuhan yang sedang mengalami kesulitan, orang-orang Kristen yang mengalami kesulitan ekonominya dan tidak bisa makan menjadi miskin, kita juga membantu, saudara juga menabur. Dan para bantuan dikerahkan menolong mereka yang perlu alat-alat kesehatan dan lain sebagainya. Saya percaya inilah masa-masa tuaian jiwa-jiwa. Layani Tuhan, layani jiwa-jiwa. Maka saudara akan mendapat upah di surga. Haleluya. Dan di bumi saya percaya perkenanan Tuhan turun atas kita. Kita sedang bergantung kepada Roh Kudus dan seluruh pelayanan kita diurapi dan dipakai oleh Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita minta Roh Kudus untuk datang membaharui kita supaya manusia lama kita sisihkan, karena Dia akan membaharui kita. Dia akan memenuhi saudara. He will fill you with the power. Dia akan juga mengurapi kita, menolong kita untuk bisa melayani keluarga kita, melayani di tempat pekerjaan kita, melayani pekerjaan Tuhan dan gerejanya, melayani bangsa-bangsa. Kita minta Tuhan menolong kita. Angkat tangan saudara. Bapa yang baik, saat ini kami minta kuasa-Mu tercurah. Kalau selama ini kami bergantung kepada kepintaran, kepada kekuatan, kepada hikmat manusia, sekarang kami katakan kami meredahkan diri. Kami mau bergantung kepada Engkau, kepada kuasa-Mu yang ajaib, kuasa-Mu yang nyata, kuasa-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Sekarang Tuhan, ampuni kami bawa keluarga kami, hidup kami saat ini. Tolong kami Tuhan, baharui kami, jamah kami. Roh Kudus sekarang penuhi kami. Kalau Moravia pernah mengalami 100 tahun kegerakan yang luar biasa di tahun abad 17, maka kami percaya di hari-hari ini kami tahu Tuhan juga mencurahkan Roh-Mu. Waktu kami bertekun mencari Engkau, pasti ada breakthrough, ada terobosan rohani. Dan itu membuat hidup kami sungguh-sungguh bisa dipakai oleh Tuhan untuk melayani Engkau. Kuatkan jemaat-Mu, kuatkan umat-Mu, pria wanita, semua, bahkan anak-anak kami, semua akan dipakai oleh Tuhan. Ini kami Tuhan, penuhi kami. Oh ramatiki aralala masyakara lalala babaya. Korea lalala babakara lalala bata Korea lalala masyaya. Bekerjalah Roh Kudus supaya roh doa mengalir, mezbah altar doa dibangun oleh setiap keluarga. Dan kami tahu keluarga kami mengalami kehadiran kemuliaan Tuhan, dan pasti Tuhan membuat perbedaan. Haleluya, haleluya, amin. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus ya. Sudah siap sirup atau anggur yang ada? Sudah siap roti ya? Mari perjamuan kudus ini saya ingin bacakan beberapa ayat firman Tuhan ya. Tentunya
perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri, dan setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi yang pertama adalah orang percaya yang sudah dibaptis, pengakuan confession kita milik Tuhan, ya. Kita ini sedang memberitakan Kristus, salibnya kita adalah milik Dia, kita ditebus dan kita percaya sampai kedatangannya kita tetap orang-orang tertebus, ya. Jadi ini adalah kesaksian kita orang Kristen perjamuan kudus. Yang kedua, cara yang barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Jadi kita jangan sampai berdosa terhadap Kristus. Persekutuan ini jangan karena kita caranya nggak layak. Yang nggak layak adalah kalau kita tidak sungguh-sungguh mengakui Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Mesias, Raja bagi hidup kita. Yang kedua, kita tidak mengakui saudara seiman. Ya. Yang ketiga, kita masih menyimpan dosa. Kita masih menyimpan dendam, marah. Bereskan di bulan ini supaya hati kita bersih, dan sehingga kita dikatakan kita hendaklah menguji, tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, ya, lalu baru makan dan minum dari cawan ini. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, terima kasih, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Oh, sementara musik menyanyikan melodi ini, katakan, Tuhan, Engkau baik. Semakin banyak saudara mengingat kebaikan Tuhan, semakin saudara bisa mengasihi Tuhan. Ini aku Tuhan, bersihkan, sucikan, layakkan. Ini aku Tuhan, ini kami Tuhan. Dengan rendah hati kami minta, melalui persekutuan ini kami akan jadi kuat. Haleluya, haleluya. Mari kita sekarang pegang roti, angkat tinggi sama-sama. Dan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, diambilnya roti, diucapkan syukur, dipecah-pecahkan, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita ambil cawan. Angkat sama-sama saudara. Sekarang Tuhan, ini kami percaya akan darah kudus-Mu sebagai pengampunan dosa untuk kami. Oleh bilur darah-Mu kami sudah disembuhkan, dan perlindungan darah Yesus sempurna untuk kami. Haleluya. Yesus sesudah makan mengangkat cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tangan saudara, katakan terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih penebus. Terima kasih juru selamat. Terima kasih Tuhan dan Rajaku. Terima kasih kami dipersekutukan dengan sengsara, penderitaan, kematian-Mu. Kami juga ikut bersama-sama, tapi kami bangkit dalam kemenangan. Kami kuat di dalam kuasa-Mu yang membangkitkan kami. Dalam nama Yesus, semua kita katakan haleluya. Mari katakan haleluya. Mari katakan haleluya. Yesus hidup. Terima kasih Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tuhan baik, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. We will be holding Ascension Day service in remembrance of Jesus' ascension to heaven on Thursday, 21st May 2020 at 7 p.m.
The service will be ministered by Pastor Nico Nyotora Harjo and Pastor Johan Handoyo and will be streamed on bicmark.online.church. We will be holding Holy Communion during Ascension Day service. Therefore, please make sure to prepare unleavened bread such as matzos, hostie, crackers, flatbread, and also wine such as grape juice, ribena, red wine, and a small glass or cup. Our pastor will lead you to have Holy Communion during our next service. 180 Next Gen will be running its English service every Sunday at 11 a.m. Please visit BIC Next Gen YouTube channel to watch the service. Prayer Tower will run as usual. The scheduled time is as follows. Please contact Demak if you would like to join one of the prayer. We are encouraging you to take part in the 10 days prayer and fasting for Holy Spirit outpourings, starting from 21st May until 31st May. For 10 days, we will pray and fast for the Holy Spirit to move in us. There will be live stream service on Friday 22nd and the 29th May and Zoom prayer meeting. Please visit the IC website for more information. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. Ya, saudari dikasih Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita hari yang sukacita, penuh bahagia, dan memasuki bulan Pentecost. Be strong in the Lord, penuh Roh Kudus, dan jadilah kuat. Haleluya. Angkat tangan kita sama-sama. Sekarang berkat Tuhan tercurah. Berkat Bapa yang sempurna di dalam Kristus Yesus Tuhan kami oleh kasih yang ajaib. Persekutuan dan kekuatan kuasa Roh Kudus mengalir memenuhi kami. Mulai hari ini sampai Kristus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Katakan sama-sama, Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua merindukanmu. Semua kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Shalom sampai minggu yang akan datang. Haleluya. Shalom saudara.